marilah kita ke inti acara malam ini, yaitu adalah kita akan belajar bersama untuk nambah ilmu bagi kita semua. Alhamdulillah malam ini Ustadz Bukir Saputro yang sudah datang. Matur suwun Pak Ustadz. Gimana malam ini Pak Ustadz Saputro akan mengambil tema, kebetulan kita mau menghadapi Idul Adha. Ini subtemanya yang malam ini akan disampaikan adalah menyembelih dengan niat bukan karena Allah. Untuk itu mari kita simak semuanya apa yang disampaikan Ustadz. Insya Allah apa yang disampaikan Ustadz menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Demikian, monggo Pak Ustadz Bukir bisa dimulai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah yang maha indah dan seluruh sifat-sifat Allah yang maha agung, yang maha tinggi, agar kita semua diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama keberkahan umur, ya, usia panjang dan dipergunakan untuk kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, di antara keberkahan umur adalah memanfaatkan usia kita dengan baik dan mengetahui waktu-waktu untuk berbuat baik. Di antara waktu yang perlu kita ketahui adalah waktu malam ini. Malam ini kita memasuki dan kita berada di bulan Zulqa'dah, bulan mulia. Tidak hanya Zulqa'dah itu adalah bulan haji, bulan untuk melaksanakan mikot haji, namun bulan untuk beramal soleh juga. Berdasarkan keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, siapa yang mengerjakan kebaikan di bulan haram, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Al-Muharram dan Rajab yang terpisah, maka pahalanya dilipat gandakan. Maka kami berharap Bapak Ibu semakin bersemangat ya dalam program pekanan, yaitu membaca Al-Qur'an, ya, terus pelajari Al-Qur'an, karena orang yang mempelajari Al-Qur'an mendapatkan sertifikasi baik dari Nabi SAW, ya, mendapatkan rekomendasi manusia-manusia terbaik. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian umat Islam ini, bahkan seluruh manusia, sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an. Maka ada kesempatan yang sangat baik sekali, ya, kita melalui Zoom meeting ini kita merapatkan diri kita, ya,
keinginan kita, niat-niat baik kita dalam satu wadah Berkah Mulia Indonesia ya. Kita berbeda tempat, ada yang di luar negeri, ada yang dari Malaysia Ibu ya, ada yang dari Makassar, ada yang dari pulau-pulau yang lain ya. Maka ini semua patut kita syukuri ya, patut kita syukuri. Sebagaimana dalam pembahasan kita ini ya, pembahasan tentang menyembelih ya, menyembelih ayat yang paling terkenal itu ya ayat kurban, fasholli li rabbika wanhar. Maka kalimat fa di sini adalah kalimat untuk bersyukur. Fasholli, maka salatlah, li rabbika wanhar, dan berkurbanlah untuk Rabbmu. Salatlah dan berkurbanlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat fa. Fa itu sebab ya. Disebabkan apa? Disebabkan kita diberikan nikmat yang banyak. Ya, disebabkan kita diberikan nikmat yang banyak. Nabi SAW diberikan nikmat Al-Kausar. Al-Kausar itu ya mata air milik Nabi SAW di surga. Karena di surga itu ada sungai dan ada mata air, Bapak Ibu sekalian, agar Bapak Ibu sekalian mengetahui seluk-beluk tentang surga. Ya. Namun sungai di surga berbeda dengan sungai di dunia. Ya, sungai di surga itu ada sungai air tawar, ya. Kemudian sungai madu. Ya, adapun madu di dunia sifatnya tidak murni. Akan tapi Allah Ta'ala sebutkan sifat madu di surga adalah asalun musaffa, madu murni. Karena di dunia banyak madu yang tidak murni. Ya, nah, ini madu asli ya, madu yang diminum, bukan madu-madu yang lain, Ustadz Sam. Jangan diartikan salah. Ini ada sungai madu, kemudian ada sungai khamr. Sungai khamr. Adapun khamr di akhirat, sungai khamr di akhirat dia tidak memabukkan. Adapun di dunia khamr pahit dan memabukkan. Ya, kemudian ada sungai susu, lam yataghayyar ta'muhu. Allah Ta'ala sebutkan sungai di surga yang merupakan sungai susu tidak berubah rasanya. Karena susu itu tabiatnya kalau sudah 1 hari basi. Nah, kalau susu di dunia basi, Pak. Makanya penyebutan kalimat-kalimat di Al-Quran itu penuh dengan mukjizat. Ya, khamrnya tidak memabukkan, tidak bikin pusing. Ya, la yunsiun. Kemudian madunya madu murni. Kalau di surga madu murni. Kalau di dunia banyak madu tidak murni. Kemudian air susunya lam yataghayyar ta'muhu, rasanya tidak menjadi kecut, menjadi basi, tidak berubah. Ya, adapun air tawarnya sangat menyegarkan sekali. Ini sifat-sifat sungai-sungai di surga. Nah, kalau ada sungai berarti ada mata air. Nah, di surga juga ada mata air. Maka mata air yang diberikan kepada Nabi SAW namanya Al-Kausar. Ya, dibahas dalam surat Al-Kausar yang berbunyi inna a'toina kal kausar. Sesungguhnya kami telah memberimu Al-Kausar. Maka Nabi SAW tersenyum ketika mendapatkan wahyu surat Al-Kausar. Ya, beliau gembira karena beliau diberikan nikmat yang begitu besar, yaitu mata air di surga yang namanya Al-Kausar. Adapun mata air yang lain banyak, Pak. Nanti di antara keajaiban surga, ya, penduduk surga itu, Pak, itu pada hakikatnya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian adalah raja yang sesungguhnya. Raja yang sesungguhnya itu penduduk surga. Wa idza ra'aitahum samma ra'ai wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Ini Allah Subhanahu wa taala menghikayahkan tentang penduduk surga. Penduduk surga itu yang dilihat hanyalah na'iman, na'im, kesenangan-kesenangan. Ya, karena di surga nggak ada kesengsaraan. Sampai-sampai penduduk surga nggak boleh tidur dan tidak tidur. Ya, karena tidur itu saudaranya kematian. Kalau tidur, alasannya kenapa penduduk surga nggak tidur? Karena kalau tidur kenikmatan terputus sejenak, terjeda. Maka penduduk surga tidak tidur. Masya Allah. Maka untuk yang seperti ini kita harus semangat, Pak. Makanya benar apa kata Dewan Berkah Mulia tadi, bahwa kajian pekanan ini adalah melekat dengan program kajian pekanan, kajian bulanan ya Ustaz. Kajian bulanan ini melekat dengan program pekanan. Jadi jangan dibeda-bedakan. Saya baca Qur'annya saja, ngaji mah. Makanya ngajinya kurang semangat ya. Apalagi hadirnya terlambat ya kan. Ini sebenarnya saya bingung, saya mau bela
pengurus apa bela Bapak Ibu sekalian ya. Saya di tengah-tengah saja deh. Saya membela semuanya ya. Semoga kita diberikan kemudahan semuanya ya. Baik. Jadi ini mata air surga, Pak. Kembali ke mata air surga. Jadi surga itu benar-benar kita jadi raja. Bahkan penduduk surga terakhir dalam hadis disebutkan Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya masuk ke surga. Dia merangkak-rangkak selamat dari neraka, kemudian dimandikan di sebuah sungai namanya Sungai Hayah, sungai kehidupan. Karena dari mati ke hidup. Padahal kehidupan neraka itu la yamutu fiha wala yahya. Dia enggak mati, enggak hidup, ya. Kalau bahasa dunianya kayak orang stroke gitu, Pak. Stroke yang hemorrhagic. Hemorrhagic itu stroke-nya sudah berat, sudah la yamutu fiha wala yahya katanya, padahal ini baru kehidupan dunia, ya. Baik ya, maka kehidupan akhirat itu demikian. Tidak mati, tidak hidup karena dalam kesengsaraan. Maka ketika dia diangkat, ini penduduk terakhir surga ya, orang yang beriman, ya, yang diiman di dalam kolbu, di dalam kolbunya masih ada keimanan walaupun seberat biji sawi, walaupun seberat zarroh atau sebesar zarroh. Zarroh itu kecil sekali, ya. Makanya kita tauhid ini sangat penting sekali. Pelajaran tauhid, kajian tentang tauhid sangat penting sekali. Dan tugas Nabi dan Rasul yaitu untuk menyempurnakan tauhid, ya, untuk mengatakan walaqad ba'atsa likulli ummatin nabiyya ani'budullah, agar benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dia dimandikan di sungai, kemudian dia sudah mandi di sungai, kemudian dia merangkak ke depan pintu surga. Kemudian Allah berfirman, masuklah ke dalam surga. Maka orang ini enggan masuk ke surga. Karena di dalam benaknya, ya, dia mengatakan surga sudah penuh. Ya, surga sudah penuh. Karena ini orang penduduk paling akhir yang masuk surga, Pak. Sebelum neraka ditutup, ya, ini neraka nanti ditutup setelah itu. Ya, nanti kematian disembelih, yang di surga kekal, yang di neraka sudah kekal karena sudah nggak ada yang dimasukkan ke surga lagi. Semua sudah mendapat syafaat, ya. Yang dapat syafaat semua sudah disyafaati di neraka. Ini dintas, ya, dintas itu diangkat yang paling terakhir. Maka dia mengatakan, oh, sudah penuh surga, ya. Kemudian dia mendekat lagi, mendekat ke pintu surga, disuruh masuk oleh Allah Subhanahu wa taala, masuklah ke dalam surga. Akan tapi dia mengatakan, sudah penuh wahai Rabbku, ya, sudah penuh, ya. Dia nggak pede. Rupanya karena sudah terbiasa di neraka, akhirnya dia nggak pede untuk masuk surga. Iya, malu-malu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, masuklah ke dalam surga dan bagimu 10 kali lipat raja dunia. Nah, ini dia penduduk surga paling akhir, Pak. Paling akhir, makanya surga itu luar biasa, ya. Maka kemudian dia mengatakan, atas taziuni wa anta rabbul alamin, wahai Rabbku, apakah engkau bercanda sama aku? Apakah engkau bercanda denganku sementara engkau adalah Rabbul alamin? Ini perkataan yang membuat Nabi SAW saja tertawa, Pak, mendengar perkataan ini. Ya, ini namanya khobar goib. Kabar goib yang Allah Ta'ala kabarkan, ya, kepada Nabi kita SAW. Jadi surga itu kenikmatan, dan surga itu raja. Bahkan penduduk terakhir dia memiliki 10 kali lipat dunia. Ya, 10 kali lipat dunia. Makanya sekarang kita lihat kayaknya orang-orang terkaya di dunia ini walaupun dia bukan raja, dan kayaknya raja-raja di dunia ini memiliki kekayaan, ya. Raja Brunei, Raja Saudi, ini kekayaannya luar biasa. Nah, ternyata penduduk surga memiliki 10 kali kekayaan raja dunia. Raja dunia yang sesungguhnya ya Raja Sulaiman, ya, Nabi Sulaiman, sekaligus Raja Zulkarnain, memiliki wilayah timur sampai barat, ya. Maka ternyata penduduk surga 10 kali lipatnya. 10 kali lipatnya. Ya, maka sabar hidup di dunia, ya. Kalau ingin mendapatkan nikmat surga yang lebih tinggi, perbanyak amal soleh, ya. Maka mempelajari Al-Quran setiap pekan 2 hari, ini termasuk amal soleh yang semoga 2 kali. Iya, 2 kali kan, Pak? 2 kali itu 2. Iya, 2 kali loh. Saya juga guru BMI kok. Sepekan 2 kali, ya. Sepekan 2 kali, ya. Maka ini diharapkan kita bisa istiqomah sehingga menjadi amalan yang bisa diharapkan kelak, ya, untuk meningkatkan derajat surga kita. Karena seseorang di surga itu berdasarkan amal solehnya, Pak.
Seperti seorang itu cepat apa lambat menyeberangi jembatan Sirotol Mustaqim itu, jembatan yang disebut sirot atau kontoroh itu, ya atau juzur, itu berdasarkan akmal, sebagaimana berkata Nabi SAW, kullu yajri bi akmalihim. Semua akan menyeberangi jembatan di atas neraka itu yang disebut sirot berdasarkan amal soleh masing-masing. Jadi berdasarkan amal solehnya, bukan korbannya, bukan kurbannya, ya kan? Karena ada keyakinan di masyarakat Jawa, kalau korban pakai kambing, nanti dia naik kambing, dia mengendarai kambing. Kalau korban pakai sapi, nanti dia mengendarai sapi di atas sirot. Ini bukan, keliru ya. Kurban itu nggak ada hubungannya dengan kendaraan di akhirat, nggak ada hubungannya. Ya ini kan keyakinan orang Mesir ya, Mesir kuno. Ya, yang kurban itu menjadi kendaraan dia di akhirat, enggak, bukan begitu. Kurban itu ya untuk takorub, mendekatkan diri kepada Allah, makanya dinamakan kurban. Dari kata takorroba, ya mendekatkan diri. Ya, intinya semua agama itu, semua ibadah itu tujuannya untuk takorub, mendekatkan diri. Makanya kenapa kita merasa jauh dari Allah, karena kita kebanyakan dosa, sedikit amal dan ibadah. Ya, karena ibadah itu takorub, mendekat. Adapun dosa menjauhi. Ya, adapun dosa menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini fasoli li rabbika wanhar. Kembali ke surga, maka ada mata air, dan di antara keajaiban surga, kita bisa menunjuk tanah kita, Pak. Tanah kita yang ada di surga, karena kita diberikan 10 kali lipat kerajaan dunia ya. Minimal itu. Maka kita bisa nunjuk dimanapun kita nunjuk, di situ ada mata air. Kita ingin mata air di pojok sana nih, di samping rumah, bisa, di situ akan muncul mata air. Bahkan seluruh penduduk surga diberikan seluruh keinginannya, ya, diberikan seluruh keinginan yang dia inginkan berdasarkan dalil-dalil dari ayat Al-Quran. Ya, ma tashtahi, apa yang mereka inginkan, ya. Mereka ingin apa? Ingin main bola misalkan. Ini permintaan yang terlalu rendah. Di surga ingin main bola. Ini sudah. Jadi ketika ada, mungkin ya ada saja yang bertanya begitu, Ustadz di surga bisa main bola nggak? Karena saking hobinya sama sepak bola ya. Ya, apalagi baru-baru menang tim Indonesia kemarin ya. Dia suka sekali sama bola. Maka keinginan manusia di dunia itu berubah-ubah, Bapak Ibu-ibu sekalian. Ya, mungkin sekarang dia ingin berandai-andai di surga saya mau main bola. Tapi ketika sudah sampai di surga, ketika ada kenikmatan yang lebih tinggi nilainya dari permainan sepak bola, maka dia akan meninggalkan keinginannya main sepak bola tersebut. Ya, seperti keinginan kita di dunia. Ya, dulu kita ingin motor yang namanya Grand Astrea. Ya, ingin sekali. Tapi sekarang siapa yang ingin? Ya, kita motor sudah yang lebih keren sudah banyak ya. Atau kita ingin punya HP Nokia dulu misalkan, saya sebut salah satu merek ya. Kita ingin punya HP ini, ternyata kita sudah nggak menginginkan itu lagi di tahun 2023 ini, sudah nggak minat lagi punya HP yang dulu kita cita-cita. Kalau kita ingin punya BlackBerry, udah nggak pingin lagi BlackBerry, sekarang udah ketinggalan. Nah, inilah keinginan manusia berubah-ubah. Adapun di surga semua akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Barakallahu fik. Ini kita membahas surga di awal pengajian agar kita ya lebih semangat, karena orang yang bertakwa itu orang yang paling menghargai waktu. Banyak orang-orang hidup di zaman sekarang ini, Bapak Ibu, tidak menghargai waktu. Ya, tenggelam di dalam kesia-siaan. Karena dunia ini sifatnya sudah laibun walahun. Dunia ini sifatnya sudah permainan dan senda gurau. Ya. Apalagi kita main game, ya jelas permainan, main game. Ya, main game jelas permainan, karena melalaikan, apalagi permainannya sampai membuat lalai dari sholat, lalai dari kewajiban. Kalau ibu-ibu yang ngurus rumah tangga, ya bapak-bapak ya bertanggung jawab juga. Bapak-bapak juga punya kewajiban loh. Kalau di rumah itu membantu pekerjaan istri ini mulia, Pak. Beres-beres supaya rumahnya indah, depannya diberesin, rumputnya dicabutin ya, barang-barang yang tidak terpakai dirapikan. Ini keindahan yang seperti ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah zat yang maha indah, mencintai keindahan. Ya, jadi keindahan kalau tidak diniatkan untuk sombong, ini dicintai Allah. Seperti kita pakai baju baru, baju bagus, niatnya supaya indah, ya bukan untuk sombong, untuk pamer, tidak. Tapi ini keindahan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi
kita harus memperbanyak ya amal soleh ya di dalam rumah tangga kita ya, di luar kehidupan rumah tangga kita, ini semuanya banyak sekali amal-amal yang bisa kita kerjakan untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ke bab 9. Judulnya Babu Maja'a fi dzabhi li ghairillah, menyembelih binatang untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sembelih binatang, kenapa dikhususkan dalam bab ini? Bapak Ibu sekalian, kenapa? Karena menyembelih binatang ini marak sekali kita dapatkan di tengah-tengah kaum muslimin, namun peruntukannya bukan untuk Allah. Menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah, niat untuk pengobatan, ya, niat untuk keamanan, mendapatkan keamanan dari penjaga gunung, ya kan? Misalkan gunung mau meletus, disembelihin kurban, ya, atau ke lautan, ya, dia mencari keamanan supaya laut nggak ngamuk, ya kan? Laut nggak menimbulkan gelombang besar atau rob atau banjir atau lain sebagainya, maka mereka menyembelih. Maka menyembelih yang seperti ini jelas niatnya bukan karena Allah, ya. Mereka menyembelih niatnya untuk mengagungkan makhluk selain Allah, yaitu jin, ya. Seperti menyembelih untuk Dewi Sri, ya, pada kasus pertanian mau panen padi, mau potong padi, panen padi, maka dia menyembelih, entah menyembelih seekor ayam, bahkan seekor kambing, ya. Maka penyembelihan ini tentu bukan diniatkan karena Allah, tapi untuk mengagungkan jin. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Ya, makanya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala beliau membicarakan bab ini secara khusus, ya, tentang sembelihan. Adapun dalam agama Islam, syariat menyembelih itu ada, menyembelih kurban, menyembelih akikah, kemudian menyembelih hewan hadyu. Hadyu itu hewan yang disembelih oleh seorang yang melakukan haji kiron atau haji tamatu. Jadi kalau saudara kita yang sudah berangkat kloter pertama belum berangkat, saya rasa untuk haji tahun ini, ya, kemungkinan di awal bulan Juni nanti pada berangkat ini jamaah haji Indonesia, ya. Maka berangkat lebih dulu ini namanya haji tamatu. Nah, nanti dia menyembelih yang namanya hadyu, hewan hadyu, ya. Ini menyembelih yang disunahkan, menyembelih yang sifatnya syar'i, ya, menyembelih syar'i. Kemudian menyembelih untuk dam itu mengganti fidyah atau dam ini ganti karena meninggalkan rukun dalam ibadah haji atau umroh. Misalkan bapak-bapak umroh saja yang sering, ya. Kalau haji kan pembahasannya lebih banyak. Kalau umroh, ada jamaah Indonesia yang dia mengambil mikot, dia pakai baju ihramnya di hotel atau di bandara Jeddah, bandara King Abdul Aziz Jeddah. Maka ini salah, ya. Ini meninggalkan rukun umroh, karena rukun umroh itu mikot, ya. Mikot pertama, ya, kemudian mikot itu sekaligus ihram, ya, ihram sekaligus mikot, pakai baju ihram, dan dia mikot itu berniat untuk melakukan umroh. Kalau dari Indonesia, dari arah timur, mikotnya itu di Yalamlam, ya, sekitar 180 km dari Ka'bah, ya. Kalau dari arah timur, yang mikotnya orang Yaman atau kita dari Indonesia, kalau dari pesawat bisa, ya, dari Yalamlam. Ya, tapi kalau sudah sampai Jeddah kemudian baru melakukan ihram, ini melakukan pelanggaran. Nah, ini nanti dia harus menyembelih namanya dam atau fidyah. Yang menyembelih 1 ekor kambing dibagikan untuk penduduk fakir miskin di kota Mekah. Ya. Lalu Pak Ustadz, kalau kita lupa gimana atau nggak tahu atau bagaimana? Tetap umrohnya sah, tapi tetap harus menyembelih 1 ekor kambing yang disebut dam ini, Pak, fidyah. Nah, ini beberapa jenis sembelihan. Karena banyak sekali, Pak, jamaah umroh kita yang belum tahu ilmunya, terus dia pakai baju ihramnya di hotel Mekah atau di bandara Jeddah, sudah kelewatan mikotnya, ya, maka dia harus menyembelih 1 ekor kambing dan dibagikan untuk fakir miskin kota Mekah. Ustadz, gimana caranya mencari fakir miskin kota Mekah? Ini sulit lagi. Caranya kita serahkan sembelian tersebut ke
pihak yang berwenang. Kita minta lajnah di sana, petugas di sana, tolong saya ini mau ganti bayar fidyah karena saya melanggar rukun umroh, maka saya minta tolong, iya, maka nanti dibagikan sama mereka. Ya kita nggak usah repot-repot, di Saudi itu semuanya sudah ada Pak, ya sudah dilayani dengan baik di sana, Masya Allah. Baik, ini tentang sembelihan, ya. Maka kita masuk ke dalil pertama. Beliau menyebutkan 4 dalil dalam bab ini. Dalil yang pertama tentang menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah adalah surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Dan ayat ini sudah sering kita baca, ya, sudah sering kita baca dan kita bahkan menghafalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Artinya, qul katakanlah wahai Rasulullah, inna sholati sesungguhnya salatku, wa nusuki dan sembelihanku. Jadi nusuk di sini ibadah yang berkaitan dengan sembelihan, karena memang menyembelih itu menyembelih ini salah satu jenis ibadah, ya, menyembelih salah satu jenis ibadah. Wa mahyaya dan kehidupanku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan hidup kita, Pak. Jadi tujuan hidup kita adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah ciptakan kita untuk beribadah yang nantinya kita akan pulang kampung. Pulang kampung Nabi Adam dan Ibu Hawa yang pernah tinggal di sana, yaitu surga. Ya, kampung bapak kita adalah surga, ya. Maka jadilah kita hidup di dunia ini seolah-olah seorang perantau. Kun fid dunya ka'annaka goribun. Ya, ka'annaka goribun au abiru sabil, atau seorang musafir. Ya, jadi Nabi SAW menyuruh kita hidup di dunia ini kayak perantau saja. Orang merantau itu pasti pulang kampung, Pak. Kayak kita mudik kemarin sebulan yang lalu, ya kita pulang kampung. Au abiru sabil, atau musafir. Musafir itu dia tidak mengambil banyak-banyak ketika singgah di suatu tempat, dia hanya istirahat sejenak, kemudian dia melanjutkan lagi. Ya, ini yang membuat kita semangat, ya, dan membuat kita menyadari bahwa kehidupan kita itu ya untuk Allah Subhanahu wa taala, lillahi, ya, kehidupan kita untuk Allah. Makanya kita tidak boleh sombong, ya, tidak boleh merasa punya kekayaan, punya jabatan, itu tidak ada manfaatnya sama sekali, karena yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati kita, ya, lurus apa enggak hati kita, bersih apa tidak, tauhidnya benar apa tidak, keyakinannya bercampur dengan kesyirikan apa tidak. Ini yang membuat kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah melihat setelah hati adalah amal-amal soleh kita. Ya, walakinallah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kemudian setelah itu amalnya, ya. Kalau amal kita banyak, maka balasannya semakin banyak, derajat surganya semakin tinggi. Baik, inilah kehidupan kita. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita, mati kita semuanya untuk Allah Rabbul Alamin. La syarikalahu, kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Yang demikianlah itu aku diperintah, ya. Yang demikianlah itu diperintahkan kepadaku dan aku termasuk orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap nabi diperintah untuk mengenalkan tujuan penciptaan hidup, ya, kepada umatnya. Tujuan diciptakan hidup untuk apa? Untuk beribadah. Ya, untuk beribadah. Ya. Jadi tujuan hidup itu bukan untuk mencari kesenangan. Cari kesenangan itu ya. Jadi seluruh kesenangan dunia ini, Pak, seperti harta, jabatan, ini kesenangan ini. Fasilitas-fasilitas, ini semuanya kesenangan. Ya. Nah, kesenangan itu dibahasakan dalam bahasa Al-Quran namanya mata'un. Mata'un. Ya, wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Kemudian kesenangan-kesenangan itu disifati gurur, menipu. Ternyata harta kita ya sesuatu yang menipu kita kalau kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hidup kita lillahi rabbil alamin. Ya, jangan sampai kita dilalaikan karena harta dan jabatan. Ya.
orang mendapatkan harta, Pak, biasanya orang mendapatkan harta itu kalau usianya sudah sepuh, baru dia di puncak kejayaannya 40 tahun, 50 tahun, ya dia baru memiliki banyak perbendaraan, ya. Dan ini bisa jadi usia mendekati ajal. Sama seorang mendapatkan jabatan juga, jabatan puncak itu dia raih kalau sudah mau pensiun, ya. Sudah mau pensiun sebentar lagi baru posisinya jadi jenderal, ya kan? Ya mana ada perwira muda jadi jenderal atau baru masuk angkatan jadi jenderal, kan nggak ada. Dia harus meniti karir dulu yang tinggi-tinggi, dan itu semakin mengurangi usia. Ya usia sudah di puncak baru karirnya top melejit, ya di puncak, ya, dan sebentar lagi pensiun. Ya makanya setelah pensiun juga sedih, ya. Setelah pensiun gajinya dipotong, ya, tidak ada sepertiganya yang didapatkan dan sebagainya. Ya jadi semua kesenangan-kesenangan ini sesuatu yang menipu. Makanya kita harus kembalikan kepada tujuan kita, yaitu semua kehidupan kita adalah lillahi rabbil alamin. Adapun mencari dunia, memperbaiki kehidupan dunia, Nabi SAW memintanya. Jadi boleh kita mencari kehidupan dunia, boleh, ya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kemudian Nabi berdoa, wa aslihli dunyaya allati hiya ma'ashuna, ya. Dan ya Allah, perbaikilah kehidupan duniaku, karena kehidupan duniaku merupakan ma'isyah, kehidupan sekarang untuk di dunia. Jadi kita minta diperbaiki kehidupan dunianya, ekonominya, nggak apa-apa. Nabi juga berdoa demikian supaya kita tidak berada dalam kefakiran. Karena fakir itu termasuk sesuatu yang sengsara, yang menyengsarakan, yaitu kefakiran. Ya, maka tujuan pertama tetap wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, dan carilah apa yang diberikan Allah SWT, yang menjadi tujuan kita adalah darul akhirah, kehidupan akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat selalu lebih baik dari kehidupan dunia. Ya, karena akhirat itu kekal selama-lamanya, ya. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih kekal, ya. Sesuatu yang kekal jelas lebih abadi. Makanya lebih baik. Makanya pecut di surga itu lebih baik dari dunia seisinya, Pak. Tempat cemeti. Tempat cemeti itu tempat naruh pecut, ya. Tempat naruh pecut itu lebih baik dari dunia seisinya. Kenapa? Karena dunia ini walaupun ada istana, ada rumah, ada kebun, ada peternakan, ada istri, ada anak-anak, ini semua akan dibinasakan oleh Allah SWT. Kullu man 'alaiha fan. Adapun sesuatu yang di surga itu akan abadi. Makanya tempat cemeti di surga dalam hadis lebih baik dari dunia sisinya, karena dunia ini fana. Maka kita jangan mengejar yang fana. Kesenangan-kesenangan yang menipu itu, ya, jangan sampai melalaikan kita dari tujuan hidup kita adalah wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita, mati kita untuk Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, dan jangan sampai dalam kehidupan kita terjatuh dalam kesyirikan. La syarikalahu. Itu yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La syarikalahu wa bidzalika umirtu. Inilah yang diperintahkan kepadaku. Hidup untuk Allah, ya, hidup, mati, ibadah, kurban, ya, semuanya untuk Allah. Kemudian tidak menyatukan Allah. Ini yang diperintahkan. Ya, kemudian beliau mengatakan wa ana awalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri. Karena setiap nabi pasti menjadi orang yang pertama melakukan ibadah dan mencontohkan ibadah kepada umatnya. Ini makna wa ana awalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Dan ini sering kita baca, ya. Ada bacaan di mana? Di doa iftitah, ya Pak, yang kita pelajari ini, ya. Ada di doa iftitah ini. Kul inna sholati, ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Makanya saya katakan ini ayat sudah familiar, kita sudah hafal dari SD ini. Hanya di situ wa ana minal muslimin, ya. Bacaannya wa ana minal muslimin. Adapun redaksi ayatnya adalah wa ana awalul muslimin, ya. Nah, ini yang sebagaimana kita baca dari surat Al-An'am. Kita masuk dalil kedua. Dalil kedua surat Al-Kautsar tadi. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat untuk Rabbmu. Jadi salat kita jangan sampai riya. Ya, salat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salat ibadah yang paling agung. Kalau salat riya itu salatnya orang munafik. Alladzina hum yuraun
wa yamna'unal ma'un. Surat Al-Maun ya. Mereka orang-orang munafik salatnya yuraun, riya, supaya dilihat manusia. Maka salat itu ibadah mulia. Maka kita sebisa mungkin harus mengikhlaskan diri dalam ibadah salat. Apalagi bapak-bapak yang pergi ke masjid. Jangan sampai agar dilihat tetangga rajin ke masjid, ya. Nanti kalau kelihatan rajin ke masjid, nanti bapak-bapak ditunjuk sebagai seksi rohani dalam RT. Seksi rohani, Pak ini aja nih rajin ke masjid ini. Ya, karena kadang niatnya ke masjid biar dilihat rajin, nanti dampak imbasnya adalah ditunjuk sebagai seksi rohani dalam bidang kemasyarakatan di lingkungan RT. Nanti bapak-bapak bingung sendiri, banyak acara ini, acara itu, acara ini. Ya wong bapak yang kelihatan rajin. Tapi kalau kita rajin ke masjid lillah ya itu bagus ya. Jangan, pokoknya fasoli li rabbika. Salat kita itu ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wanhar, dan juga kurban kita. Ya, berketangan dengan kurban karena ini awal Zulqa'dah, berarti sekitar sebulan 10 hari lagi. Sebulan 10 hari lagi. Ini persiapkanlah Pak untuk berkurban. Kurban itu mengalirkan darah hewan kurban, ini ada ibadah di situ Pak. Karena kita mengagungkan siapa yang kita tujukan. Ini ibadah kurban di situ kemuliaannya Pak. Jadi orang yang nyembeli kambing untuk pohon atau untuk tanah yang mau dibangun atau yang mau dibuka lahan proyek ya. Ini banyak sekali di masyarakat, nggak bisa dipungkiri. Sebenarnya jin itu tidak butuh apa Pak? Tidak butuh dagingnya. Jin itu nggak makan daging yang disembeli oleh dukun itu, nggak makan dia Pak. Wong dagingnya masih utuh kok. Ya. Oh bukannya makannya jin diisep doang Ustaz. Nah ini kan dari film-film. Bapak-bapak dapatnya jin itu ya makan, ya mereka makan juga karena mereka makhluk hidup. Seluruh makhluk hidup pasti membutuhkan makanan, ya. Makanannya malaikat tasbih. Kalau sudah bertasbih sudah kenyang malaikat, Pak. Makanannya jin tulang, ya. Makanan jin adalah tulang. Makanya jin muslim mereka makan tulang-tulang dari sembelihan kaum muslimin yang disebut nama Allah. Maka jin muslim makan dari situ, tulang-tulangnya. Kalau sembelihan disebut nama Allah bismillah, maka di alam jin sana tulang-tulang itu ditumbuhi daging lagi, Pak. Ya, ini kabar gaib. Ya, kabar gaib yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi masalah sembelihan, jin itu tidak butuh darahnya, nggak minum darah sembelihan, nggak makan daging kurbannya yang dimasak, ya mau dibakar, mau ditongseng, mau di apa, dia nggak butuh itu. Yang dibutuhkan jin adalah hegemoni, ya dia diakui, diagungkan. Oh ini orang ngagungin saya ini. Nah ini yang diakui oleh jin adalah itunya, ya, pengakuan pengikut-pengikutnya, pemuja-pemujanya. Ya jadi pemujanya mengagungkannya dengan menyembelikan seekor kurban untuk dia. Baik ya. Sehingga kurban kita juga tidak ada hubungannya nanti darah misalkan ini yang salah di masyarakat Pak ya. Ditulis nama ini sapi ini 7 orang. Nanti kertasnya itu dimasukin ke lehernya sapi setelah dipotong. Ini tidak ada hubungannya dengan takorub kepada Allah. Ya, maka ibadah kurban itu ibadah menyembeli dengan niat kepada siapa yang kita tujukan untuk Allah. Nah ini takorubnya di situ Pak. Ya, kalau bisa seorang kurbator dia menyembeli sendiri. Bapak-bapak kalau kurbator maksudnya bapak-bapak berkurban itu baiknya disembeli karena di situ ada ibadah menyembeli. Ya ada ibadah menyembeli. Kita mengatakan bismillah Allahu akbar hada minka walaka. Ya kalau Bapak cukup ucapkan bismillah sudah sah kurbannya. Allahu akbar sunnah. Jadi mengucapkan Allahu akbar saat menyembeli hukumnya sunnah tambahan. Kalau bismillah rukun. Wajib menyebut nama Allah. Kalau nggak bismillah jadi bangkai hukumnya. Tidak boleh dimakan karena disembeli bukan niat karena Allah ya. Maka tidak boleh lupa. Ya tidak boleh lupa menyembeli harus membaca bismillah. Adapun Allahu akbar sunnah tambahan. Adapun sunnahnya lagi hadza minka walaka. Ya Allah ini kurban harta darimu, karuniamu dan untukmu. Nah ini disunahkan membaca itu saat kurban. Atau mungkin bapak-bapak nggak sanggup untuk nyembeli nggak apa-apa diwakilkan kepada salah seorang tokoh atau ustadz yang menyembeli nggak apa-apa. Ya nanti ustadz itu mengucapkan ini dari fulan untukmu ya di akhir dibacaan penyembelihannya.
Ya, baik ini tentang ibadah kurban. Ya, dan ibadah kurban itu dilakukan setiap tahun bagi yang mampu. Ya, jangan seperti keyakinan sebagian masyarakat seumur hidup sekali, kan sudah pernah kurban tahun 2010. Berarti 2010 13 tahun yang lalu ya. Ini setiap tahun karena Nabi SAW berkurban setiap tahun bagi yang mampu, karena di situ ada pengagungan lewat menyembelih dan juga ada ibadah sosial, yaitu membagikan daging kurban kepada fakir miskin. Ya, orang miskin itu jarang makan daging, Pak. Ya, tiap hari tahu tempe, kangkung, tiap hari begitu. Ya, mereka apalagi kalau suasana di kampung itu belanja mang sayur itu ya. Terkadang ini pengalaman Pak Ustadz. Jadi mereka belanja itu palingannya tempe, tahu, paling ada sayurnya. Jadi mereka itu enggak memperhatikan kayak orang-orang kota sekarang harus ada proteinnya. Mereka yang penting kenyang, Pak. Yang penting kenyang. Jarang sekali makan daging. Tapi ya alhamdulillah zaman sekarang ya mungkin enggak seperti zaman dahulu ya. Ya zaman sekarang mudah sekali daging didapat dan sekarang alhamdulillah enggak terlalu, tingkat kemiskinan negara kita enggak terlalu seperti zaman dahulu ya. Income-nya sudah naik lagi. Enggak jadi resesi. Enggak jadi resesi. Baik, barakallahu fiik. Kita lanjut. Ini dalil kedua ya tentang kurban. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat untuk Rabbmu dan kurban juga untuk Rabbmu. Dalil ketiga, kita masuk ke dalil ketiga ya tentang bab ini. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadaku tentang 4 perkara. Ini 4 perkara yang dinasihatkan kepada Ali bin Abi Thalib. Pertama, la'anallahu man dzahaba li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang menyembelih binatang bukan karena Allah. Jadi hukumnya terlaknat. Apa makna laknat? Laknat itu jauh dari rahmat. Jadi seseorang dijauhkan dari rahmat Allah. Ya. Ini namanya laknat, Pak. Ya, namanya laknat. Jadi dia tidak mendapatkan rahmat. Rahmat itu segala macam kebaikan. Ya, makanya orang yang terkena laknat ya hidupnya susah, kemudian terkena azab, ya kan? Terkena hukuman di dunia, belum hukuman di akhirat belum, tapi di dunia. Maka ini orang-orang yang terlaknat diantaranya yang menyembelih bukan karena Allah. Ya. Baik, yang kedua, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Birrul walidain. Hukukul walidain. Ini tentang durhaka kepada orang tua. Dalam hadis disebutkan ada 2 golongan yang hukumannya disegerakan di dunia dan hukuman akhirat lebih pedih. Siapa mereka? Golongan pertama orang zolim. Jadi orang zolim itu Pak pasti disegerakan hukumnya di dunia. Pasti. Ya. Dan memang Allah Subhanahu wa taala menangguhkannya terlebih dahulu. Akan tapi dalam hadis disebutkan apabila hukuman itu tiba lam yuflithu, dia tidak akan bisa lari dari hukuman tersebut. Dan sudah pernah saya katakan, hukuman terberat bagi orang zolim di dunia ini adalah saat sakaratul maut. Ya. Kalau orang zolim sekarang dihukum sekarang Pak, waktu sehat dibikin sakit, dia masih bisa menyadari, oh ya ini karena saya zolim, saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagus, ada hikmahnya. Kalau dia bertaubat, ya. Tapi ketika sakaratul maut, saat dia sudah tidak bisa bicara, dia nasihat orang sudah nggak bisa didengarkan, ya. Maka kemudian Allah timpahkan hukumannya saat sakaratul maut dengan kematian yang sulit. Maka ini hukuman orang zolim. Pasti ada dosa kezaliman yang dia belum bertaubat dari dosa itu, ya. Ini orang zolim itu hukumnya disegerakan di dunia. Kelihatannya aja sekarang melenggang-lenggong, ya kan? Kayak orang korupsi. Korupsi ini kan zolim, Pak. Uang rakyat dimakan, ya kan? Uang rakyat dimakan. Coba lihat nanti pada akhir kehidupannya. Ya, akhir kehidupannya, kalau dia tidak bertobat, pasti Allah akan berikan timpakan hukuman untuk dia. Ini golongan pertama. Golongan kedua, orang yang azabnya disegerakan di dunia adalah hukukul walidain. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya, ini akan disegerakan, Pak. Pasti orang yang durhaka itu hidupnya akan sengsara. Ya, di dunia ini akan ditimpakan laknat untuk dia. Ya, laknat itu jauh dari
kasih sayang Allah, jauh dari kasih sayang Allah. Baik, ini golongan kedua ya. Yang ketiga, la'anallahu man awa muhdisan. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang melindungi pelaku kejahatan. Ya, pelaku kejahatan dilindungi ya. Sudah saya contohkan tentang orang yang profesinya jadi advokat mungkin, jadi pengacara, kalau melindungi kejahatan ini akan dilaknat. Orang-orang ini akan terlaknat. Atau mungkin kita melindungi orang-orang yang jahat, ya tidak berani mengungkap kejahatannya, ya atau enggan karena ini orang terpandang di masyarakat, kemudian kita melindungi kejahatannya. Ini nggak boleh, ya. Orang yang melindungi kejahatan dia akan mendapatkan laknat Allah, ya. Termasuk orang yang melindungi tempat-tempat berbuat maksiat, ini akan terkena laknat juga. Melegalkan prostitusi misalkan, melegalkan perjudian, melegalkan minum khamar ya, dan kejahatan-kejahatan masyarakat yang lain, ini juga orang-orang yang terkena laknat, analogi daripada la'anallahu man awa muhdisan, orang yang berbuat jahat kemudian melindungi orang yang berbuat jahat, ya kan dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, la'anallahu man ghayyara manarul ardi, Allah melaknat orang yang mengubah batas tanah. Ini dalam ilmu fikih namanya gosab. Gosab itu memakai hak orang lain tanpa izin. Ya, ini tidak hanya memakai, dia diambil, dia batas tanahnya diubah supaya tanahnya kelihatan lebih luas. Ini ternyata orang-orang yang dilaknat, dan kelak di akhirat akan dikalungkan tanah yang dia ambil ya sampai lapisan bumi ketujuh. Misalkan yang diambil sejengkal, maka sejengkal kali berapa meter, kemudian sampai lapisan bumi ketujuh, kemudian dikalungkan ke lehernya sebagai bentuk siksaan bahwa di dunia dia orang yang menggosok tanah orang yang mengubah patok tanah, ya tetangganya dizolimi dengan mengambil patok, mengubah patok tanah tersebut. Maka kalau ada yang berbuat seperti ini dari orang yang kita ketahui, maka dia harus bertaubat. Ya, sarankan, nasihatkan kepada dia agar bertaubat. Kemudian taubat itu, Pak, kalau berhubungan dengan hak-hak Allah, maka kita cukup bertaubat, menyesal, kemudian berjanji tidak mengulangi, kemudian berbuat amal baik setelah itu. Itu sudah disebut taubatan nasuha. Ya. Adapun yang berhubungan dengan hak-hak manusia, maka harus diganti. Kalau kita merusak sesuatu, penyesalan kita tidak cuma minta maaf, oh maaf ya, saya mecahin piring kamu, ya kan? Enggak cukup seperti itu, diganti piringnya. Karena di agama Islam itu agama yang sempurna sampai mengatur tanggung jawab, ya, mengatur tanggung jawab tersebut, ya. Seperti kisah tentang Ummul Mukminin ya, Aisyah yang cemburu kepada Zainab kalau tidak salah ya. Maka ketika Aisyah radhiyallahu taala anha memecahkan makanan yang dikirim oleh Zainab, ya piringnya, mangkuknya disenggol kemudian pecah, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengganti dengan piring yang mangkuk yang baru. Ya, dan ini yang diajarkan Nabi. Pelajaran ini mengandung manfaat untuk kita. Kalau kita merusak barang orang lain, maka tanggung jawabnya adalah menggantinya. Ya, menggantinya. Baik. Kalau mengubah patok berarti kita bertobat kepada Allah, setelah itu kita kembalikan tanahnya. Kita minta maaf, minta kehalalan, dan ini sebuah hadis menyebutkan mintalah kehalalan saudaramu selama engkau masih hidup, selama masih ada dinar dan dirham untuk mengganti, ya, untuk mengganti kezaliman kita. Kalau di dunia sudah enggak, kalau di akhirat nanti tidak ada dinar dan dirham lagi, Bapak Ibu sekalian. Yang ada alat tukarnya adalah hasanah kita. Kebaikan kita akan diambil untuk kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain. Maka Nabi SAW menganjurkan, mintalah kehalalan untuk minta dimaafkan di dunia ini. Selama masih ada alat tukar, alat ganti, yaitu dinar dan dirham, ya, dan harta yang semisal. Maka kita di samping minta maaf, kita kembalikan tanahnya. Kemudian kita minta maaf, ya. Kemudian kita berbuat baik kepada orang tersebut. Baik, ini tentang hadis ketiga. Kita masuk ke hadis terakhir, hadis keempat. Hadis tentang orang yang berkurban dengan seekor lalat dan masuk neraka. Dakhalal jannata rajulun fi dzubab wa dakhalan nar rajulun fi dzubabin.
Ada seorang yang masuk surga disebabkan karena seekor lalat, dan ada yang masuk neraka disebabkan karena seekor lalat. Ya, ini hadis ini derajatnya mauquf. Mauquf itu sampai kepada sahabat Salman Al-Farisi. Namun hadis ini asar ini sahih. Ya, asar ini sahih. Ya, dan isinya, kontennya tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Karena memang kesyirikan itu menjadi penyebab seorang akan masuk ke dalam neraka. Ya, maka Nabi SAW, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa bisa demikian? Ya, maka Nabi SAW menjawab, marra rajulani ala qaumin lahum sonam. Ada dua orang laki-laki yang melewati perkampungan yang kampung tersebut memiliki berhala, yang menyembah berhala tersebut. Ya. La yajuzu ahadun hatta yuqarribu lahu syai'an. Ya, di situ ada penjaga yang tidak boleh melewati kampung ini kecuali harus kurban dulu sama Tuhan kita sebagai pengagungan. Nah, di sini juga ada pelajaran penting bahwa Pak ahli syirik atau orang-orang musyrik ini getol juga mendakwakan kesyirikan mereka. Ya, buktinya apa? Melarang orang yang lewat kampung sebelum mengagungkan berhalanya. Jadi mereka berusaha menebar keyakinannya, mendakwakan keyakinannya. Ya, dan mereka paksa orang untuk menghormati perbuatannya, yaitu ahli kesyirikan ini. Ini diantara faedah yang bisa diambil dari hadis ini, bahwa ahlu syirik, ahlu kekufuran, mereka pasti ingin mendakwakan kekufuran mereka, kemaksiatan mereka. Ya, seperti orang yang pelit saja, Pak. Orang pelit itu kenapa ngajak orang lain berbuat pelit? Ya, alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Ini orang-orang yang celaka disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu orang-orang yang pelit dari apa yang Allah karuniakan kepada mereka dan mengajak manusia supaya pelit. Kalau pelit untuk diri sendiri ternyata masih mending, ya. Ini juga ya, tercela. Namun ternyata orang-orang pelit berusaha ngajak orang lain jadi pelit supaya mereka tidak mengalami hukuman sosial. Hukuman sosial itu malu. Di masyarakat kalau dia yang di satu RT kalau dia pelit sendirian, maka orang-orang satu RT akan mencelanya sebagai orang bakhil. Oh, ini Pak ini pelit, ya, Pak Haji pelit. Udah haji pelit lagi. Ya, baik ya. Kemudian dia mengajak orang lain untuk pelit supaya ada temennya. Oh, cuma ternyata di satu RT ini ada 5 orang yang pelit. Ya, dia seneng ya. Oh, ada 5 orang ya. Tenang saja, ada komunitas orang pelit. Dia bikin grup orang pelit. Dan orang pelit ini ya ada dikisahkan dalam kitab Al-Bukhala, Pak. Kitab yang setebal 500 halaman itu bercerita tentang orang-orang pelit, ya, tentang orang-orang pelit. Sampai ada 2 orang bersahabat yang satunya selalu dijamu, ya, ketika pergi ke kampungnya. Maka si pelit ini mengatakan, nanti gantian ya, kalau kamu ke kampung saya akan jamu kamu juga. Tenang saja, nanti akan saya layani lah. Ya. Maka suatu hari ternyata ini cuma pembicaraan omong kosong dari orang yang bakhil ini. Dia cuma berbaik-baik saja. Suatu hari si A yang tadi dermawan ini mengalami kesulitan. Dia ingat temannya, oh ya saya punya teman. Ya, dia pernah bilang nanti kalau sulit hubungin saya aja. Ya, maka kemudian dia pergi ke kampungnya. Ya, maka ketika di kampungnya sudah bertemu dengan temannya itu, temannya pura-pura nggak kenal. Karena dia temannya tahu, ini pasti mau nagih-nagih nih. Karena orang pelit ini. Maka dia pura-pura nggak kenal. Ya, kamu pura-pura nggak kenal, pura-pura ekspresinya nggak kenal, Pak. Ketika si dermawan ini mungkin teman saya ini nggak kenal karena saya masih pakai jubah, karena orang Arab itu masih pakai surban ini, Pak ya. Surbannya dilepas. Kemudian ini saya katanya, ini saya teman kamu, ya. Maka si pelit ini mengatakan, seandainya kamu lepas nyawamu saja saya nggak kenal kamu katanya. Saking takutnya dia dimintai pertanggungjawaban. Seandainya kamu lepas nyawa kamu, saya tetap nggak kenal kamu katanya. Ini orang pelit sampai segitunya, Pak. Dan ini terjadi, ya. Kisah-kisah seperti ini terjadi di masa lalu. Karena di masa sekarang lebih banyak lagi aplikasinya orang pelit, banyak sekali, Pak. Ya, aplikasi orang pelit di zaman sekarang banyak sekali. Ya, dimintai iuran nggak pernah iuran, dimintai infak nggak pernah infak, ya kan? Dimintai kegiatan untuk masjid nggak pernah ngasih, ya kan? Alasannya ada aja. Apalagi kurban, ya. Apalagi kurban, ya, nggak pernah sekali kurban, ya.
apa namanya, selfie-nya lebih dulu hewannya belum disembeli, selfie-nya sudah banyak sekali disebar di media sosial ya, hewannya belum disembeli padahal. Nah, ini hindari Pak, hindari perbuatan riya ya, baik ya. Barakallahu fiik. Ini tentang seorang yang harus mengorbankan sesuatu untuk menghormati berhala mereka di kampung mereka. Faqalu li ahadihima qarrib, ya, orang yang satu dikatakan qarrib, berkurbanlah. Dia mengatakan laisa indi syai'un uqarribu, aku enggak punya hewan untuk kurban. Qalu lahu qarrib walau dubaban, berkurban saja walau dengan lalat ya. Lalat itu banyak zaman dahulu sampai zaman, jadi lalat itu binatang purba ya. Sudah ada sejak zaman dulu. Jadi binatang purba itu ya, semua binatang itu sudah ada sebelum manusia Pak. Semua binatang sudah ada sebelum manusia. Kemudian binatang semakin banyak karena berkembangnya perkawinan genetik antara mereka. Sekarang ada Pak, saya pernah lihat di media sosial itu ada yang hobinya menyilang-nyilangkan gen. Misalkan gen hewan ini dengan hewan ini nanti akan lahir hewan baru. Ini sebenarnya sih bukan mencipta hewan, tapi dia cuman menggabungkan gen saja. Karena manusia nggak bisa mencipta intinya. Manusia nggak bisa mencipta. Kalau cuman menggabungkan gen kemudian benar-benar tercipta makhluk baru itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu melukis. Ya, kalau melukis memang ada hadisnya nggak boleh. Ya, baik ya. Jadi semua binatang sudah ada sejak sebelum manusia dicipta. Karena manusia makhluk paling terakhir ciptaan Allah. Manusia makhluk terakhir, jadi paling sempurna. Yang terakhir ini paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi di dunia sudah ada pohon, sudah ada, laut sudah ada, binatang sudah ada. Kan pada kisah Habil Qabil, ya, Habil kan kurban domba Pak. Jadi domba sudah ada zaman dulu, sudah ada. Ya, jadi hewan-hewan sudah ada sejak zaman dahulu. Baik, apalagi lalat. Ya, lalat sudah ada zaman Bani Israel, sudah ada lalat ya. Maka dzubab ya, pada waktu itu banyak. Kemudian dia tangkap lalat. Apalagi kalau ada binatang mati, busuk, pasti banyak lalat ya. Maka dia tangkap lalat tersebut, faqarraba dzubaban. Maka dia kurbankan lalat itu, kemudian dia diizinkan lewat. Fadakhalan nar. Maka ketika mati, Nabi SAW kabarkan bahwa dia masuk neraka. Wa qalu li akhar, dikatakan kepada orang kedua yang lewat, qarrib, kamu harus kurban sebelum lewat sini. Faqala ma kuntu uqarribu li ahadin syai'an dunallah. Aku tidak mungkin mengorbankan sesuatu untuk selain Allah, apalagi untuk berhalamu. Fadarabu unuqahu, maka dia dibunuh sama penjaga kampung itu. Fadakhalal jannah, maka dia masuk surga. Ya, karena mempertahankan tauhid, karena mempertahankan akidah. Ya. Baik, apa yang bisa kita ambil dari faedah di sini? Ya. Di antara faedah hadis dalil keempat ini, yang pertama adalah yang menjadi patokan bukanlah kuantitas ataupun kualitas suatu yang dipersembahkan pada berhala. Ya, jadi bukan masalah kuantitas itu bentuk hewannya Pak yang persembahkan onta. Onta itu kan paling mahal. Maka kurban paling mahal onta Pak. Ya, onta itu bisa untuk 10 orang dalam satu riwayat, tapi untuk 7 orang juga seperti sapi. Tapi onta harganya lebih mahal dari sapi. Kalau sapi aja ada yang 100 juta, onta itu harganya ada yang 250 juta. Bahkan ada onta yang paling mahal, unta merah, harganya sampai 500 juta Pak. Onta ini ya, tentang seekor onta. Yang dahulu pembesar-pembesar Quraisy mereka bangga sekali memiliki kendaraan onta merah. Baik, jadi bukan masalah kurbannya onta, kurbannya sapi atau kambing atau lalat. Lalat kan nggak ada harganya. Bahkan lalat itu binatang yang hina. Maka bukan kuantitas jumlah kurbannya atau kualitas binatangnya, namun yang menjadi masalah adalah ketundukan hati untuk siapa dia berkurban. Nah, ini yang jadi masalah. Ya, makanya nanti kurban kita juga tergantung keikhlasan kita Pak. Memang kurban terbaik itu satu ekor domba ya Pak. 1 ekor domba itu yang terbaik. Tapi kalau kita melihat maslahat, bisa jadi Bapak maslahat untuk zaman sekarang supaya kalau kambing itu kan dagingnya dikit. Bisa saja untuk patungan sapi Pak. Karena sapi bisa diharapkan dagingnya. Ya, daging sapi itu kalau sapi 600 kilo, kita bisa mengambil 1/3 dari rumus
timbangan sapi. Jadi bisa dapat 200 kilo daging itu, Pak. Ya, ini bagi panitia kurban masih berpengalaman ya, sehingga siapin aja kantongnya ya. Baik ya. Baik, ini sebentar lagi ya, saya minta sedikit ya. Kemudian faedah. Jadi faedah pertama bukan masalah kuantitas atau kualitas yang dikurbankan, tapi kepada siapa dia berkurban. Ini yang menjadi masalah ya. Yang kedua, jika mempersembahkan seekor lalat merupakan hewan yang hina, tidak disukai dan bisa menjadi penyebab masuk neraka, apalagi mempersembahkan hewan yang lebih baik dari lalat. Jadi lalat aja nggak boleh untuk kurban, apalagi kambing, ayam, ya kan? Ayam untuk jin, ya untuk tadi penunggu gunung, penunggu laut, untuk penunggu tanah, penunggu pohon. Ini nggak boleh, ya. Yang lalat aja nggak boleh, apalagi yang lebih berharga dari lalat, ya. Kemudian terakhir, perkataan orang kedua yang bertauhid tadi, dia mengatakan, aku tidak akan mempersembahkan suatu apapun untuk siapapun selain Allah. Nah, yang dikatakan di sini adalah sesuatu apapun, menunjukkan apa? Ketegarannya di dalam keimanan, ya. Keimanannya itu sangat tinggi. Jadi apapun itu, walaupun itu lalat, itu nyamuk, itu nggak mau dipersembahkan kepada selain Allah, nggak boleh, ya. Maka ini menunjukkan ketegaran seorang yang bertauhid kepada Allah, bahkan menyembeli saja dia tidak peruntukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini kesimpulan dari pengajian kita pada malam hari ini adalah sembelihan termasuk ibadah, ya, termasuk dari jenis ibadah berdasarkan 162 di surat Al-An'am tadi, inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku, sembelihanku. Kemudian fasholli li rabbika wanhar, sembelihan merupakan bentuk ibadah, maka tidak boleh kita mempersembahkan ibadah kita untuk selain Allah. Ini dari bentuk sembelihan, Pak, belum nanti bentuk syirik-syirik yang lain, ya. Kesyirikan yang lain itu banyak, termasuk kemarin mengagungkan pohon, menggunakan jimat, ya. Masa kita mau berperang, pergi berperang walaupun dia seorang tentara kemudian memakai jimat, ini kan nggak boleh, ya. Meminta isi anak kepada selain Allah itu dilarang dalam Islam, ya. Kalau kita jadi orang yang pakai jimat kalah sama orang yang tawakal, Pak, ya. Orang yang tawakal kalah, ya. Orang yang pakai jimat dia akan tergantung kepada jimatnya. Adapun orang yang tawakal dia akan bergantung kepada Allah, zat yang maha menjaga dan maha melindungi, maha menolong. Ya, makanya dulu ketika dikisahkan kisah tentang Jenderal Sudirman, beliau perang nggak pakai jimat, nggak kayak bapak-bapak tentara sekarang. Mohon maaf nih kalau ada yang tentara di sini, saya hanya menyampaikan nasihat. Tentara-tentara sekarang, Pak, kalau mau turun ke daerah konflik itu pada ngisi dulu, pada ngisi. Ya kan, apalagi diajarin ini, amalan ini, amalan ini. Nggak boleh. Ini kesyirikan dalam sudut pandang agama. Makanya terkadang banyak tentara-tentara yang akhlaknya kurang baik, mereka petentang-petenteng karena merasa dikdaya, yang punya ajian ini, ajian itu. Ya nggak boleh, walaupun dia punya kekuatan, tetap saja harus tawadu, karena sikap seorang muslim tawadu, ya. Maka oleh karena itu, ya, kita mempelajari tauhid ini, ya, supaya kita tidak terjatuh dalam kesyirikan, ya, karena kesyirikan itu konsekuensinya sangat buruk sekali. Allahu a'lam bishawab. Kami kembalikan kepada Pak Firman, hafizallahu taala, tafadhol maskura. Ya, alhamdulillah, terima kasih Ustadz Bukir atas penyampaian dari penjelasannya dan sebagai ilmu bagi kita semua. Ini mohon maaf tadi saya sempat mati lampu jadi agak kepotong. Nah, langsung aja, tadi saya nggak bisa bikin resumennya, tapi langsung aja. Silakan Bapak Ibu, apa yang bertanya langsung ke Ustadz, apa yang disampaikan Pak Ustadz ada yang belum jelas. Silakan Pak, Ibu. Mungkin ini saya nanya Pak Ustadz. Iya, monggo. Dalam berkorban Pak Ustadz, itu kan ada kemarin satu keluarga satu atau satu keluarga satu person, satu orang gitu maksudnya. Itu gimana Pak ya untuk apa hukumnya gitu Pak. Jadi ini saya besok berkorban ini untuk keluarga saya atau untuk nama tahun ini atas nama saya, tahun berikutnya atas nama istri saya gitu. Gimana Pak Ustadz? Untuk baik. Injih. Barakallahu fiik Pak Firman atas pertanyaannya. Ini sangat pertanyaannya sangat umum sekali, yang hal-hal yang akan kita dapatkan di masyarakat seperti itu, ya.
berkurban syariatnya memang benar dikatakan satu keluarga satu, ya satu keluarga satu itu sudah mencukupi. Jadi tidak perlu kita tahun ini untuk saya, nanti tahun depan untuk istri saya, tahun depannya untuk anak saya, tidak perlu. Ketika Anda berkurban, tapi patokan keluarga di sini adalah yang tinggal satu atap, satu dapur bersama kita. Sampai ke pembantu juga. Kalau memang pembantu kita ikut kita terus, maka ketika kita sembeli kurban ini untuk Allah, ini darimu dan untukmu, maka semua pahala akan mengalir kepada anak yang tinggal satu rumah bersama kita dan pembantu yang sampai pembantu, kata para ulama, pembantu yang tinggal bersama kita satu atap dengan kita, ya. Baik, adapun ketika Anda ingin mencapai maslahat yang lebih besar, Anda mampu untuk kurban setiap tahun untuk setiap anggota keluarga kurban, karena dagingnya lebih banyak dan bisa dibagikan kepada pembantu-pembantunya, ke karyawan-karyawannya, kepada tetangga-tetangganya, maka ini lebih baik tentunya, ya. Karena ibadah itu ketika dilihat kualitasnya ikhlas dan kuantitasnya lebih banyak, maka ini yang lebih baik. Tapi secara hukum fikih, satu ekor domba itu sudah cukup untuk keluarga, ya. Tapi kalau keluarganya misa, yang nggak termasuk. Misalkan bapak punya anak, anaknya sudah nikah, sudah tinggal pisah rumah, maka itu tidak termasuk. Maka anjurkan dia untuk kurban sendiri, ya, untuk kurban sendiri. Nah, kalau harta bapak melimpah-limpah, saya mengenal satu keluarga di Cepete, Jakarta Selatan, di sekitar Antasari situ, Jalan Antasari. Beliau itu keluarganya anaknya 4, suami istri anak 4 dan masih ada seorang nenek di rumahnya. Maka beliau kurban 7, Pak. Ya 7. Hanya beliau pisah-pisah. Jadi kurban untuk suami sama istri di yayasan ini, sekolahan ini. Kurban untuk anak di sekolahan sana, yayasan di luar provinsi. Ya. Nah, jadi beliau pencar-pencar. Nanti yang di rumahnya kurban untuk anak si bungsu. Jadi ketika saya ngajar ngaji ke sana dikatakan, ini Pak Ustadz kurbannya si Dava. Dava itu anak putra paling kecil. Oh, kurbannya si Dava ada 1 ekor sapi. Karena beliau miliarder. Beliau pengusaha yang punya 23 perusahaan. Namanya perusahaan Jinedi. Namanya beliau Bapak Nedi. Jeffrey Nedi, orang Padang beliau. Beliau punya 23 perusahaan, wajarlah 23 perusahaan ya. Kita belum satu pun punya perusahaan. Ya maka beliau berkurban seluruhnya. Jadi berapa? 4 sama 2, 6 sama 1 neneknya 7. Ya 7 kurban 7 ekor, tidak 7 ekor sapi, yang jelas 7 saham. Jadi setiap keluarga dia punya saham, misalkan kurban di sana iurannya berapa, dia yang kurban semua anggota keluarganya. Kalau ini luar biasa, kalau mampu seperti itu. Tapi kalau harta kita pas ya, maka kita 1 ekor bisa untuk 1 keluarga, tapi yang hidup bersama kita. Tapi kalau anak kita sudah misam dengan mantu kita, ya sudah, itu kurban sendiri, dia tidak masuk ke dalam hitungan kita. Nah, Barakallahu Fik, ini tentang kurban, Pak. Silakan. Terima kasih Pak Ugir. Ini sebelum saya masuk ke pertanyaan Pak Purwanto, kalau kurban untuk almarhum kedua orang tua kita gimana Pak Ustadz? Baik ya, dalam hadis tersebut tidak disebutkan keluarga yang masih hidup atau keluarga yang sudah meninggal ya. Maka sebagian perkataan ulama mengatakan keluarga yang meninggal juga, karena Nabi SAW tidak menyebutkan keluarga yang masih hidup saja, tapi yang sudah meninggal. Bahkan beliau pernah berkurban 1 hewan untuk umatnya, Pak. Untuk umatnya nggak bisa berkurban, jadi kena hadis Nabi tadi. Nabi sudah menyebut ini untuk umatku, maka kita semua sebenarnya sudah berkurban. Kalau kita memasukkan keumuman bahwa Nabi pernah berkurban untuk umat Nabi Muhammad SAW seluruhnya. Tapi untuk yang meninggal sudah termasuk juga. Tapi kalau ingin afdoliyah, kita mengatasnamakan kurban untuk orang tua yang sudah meninggal. Pak Haji Fulan misalkan. Ini kurban untuk Pak Haji Fulan yang sudah meninggal, orang tua saya. Maka disembeli atas nama beliau akan sampai. Karena ini ibadah harta. Ibadah harta seperti kurban, sedekah, atau dalam hadis lain tentang ibadah umroh atau haji yang diperuntukkan untuk mayit, itu akan sampai kepada mayit tanpa khilafiyah. Yang khilaf itu cuma bacaan Quran, Pak. Bacaan Quran itu ada khilaf, sampai apa tidaknya itu khilafiyah. Baik. Barakallahu Fik. Ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Purwanto, Pak. Ini, Pak. Nah. Ya. Doa istighfar wa anna awadul muslimin atau wa anna minal muslimin ya. Ya gitu Pak Purwanto ya.
Ya, baik, barakallahu fiik ya. Sebaiknya kita tidak merubah redaksi Al-Qur'an ya. Sebaiknya kita tidak merubah redaksi Al-Qur'an karena itu redaksinya redaksi terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, tanzilum mir rabbil alamin. Karena Al-Qur'an ini turun dari Rabbul Alamin. Ya, maka yang terbaik adalah menggunakan redaksi Al-Qur'an. Wa ana awwalul muslimin ya. Adapun dalil tentang iftitah itu Allahu alam, nanti saya periksa lagi tentang lafaz wa ana minal muslimin, saya belum mendalami hal ini. Allahu alam biswab ya. Tapi sejatinya pada awalnya kita akan kembali kepada redaksi Al-Qur'an, itulah redaksi yang paling baik. Nah, barakallahu fiik. Oke. Ini lanjut Pak dari Pak Wahyu Jatmiko Pak. Ini mungkin sama ini. Bagaimana dengan anak saya yang kos di luar kota sehingga tidak satu atap? Ini saya tambahkan anaknya Pak Wahyu ini kan belum mandiri atau belum kerja. Itu gimana Pak? Barakallahu fiik. Jadi karena tidak satu atap di sini kan ngekos ya. Kos itu kan bukan tempat tinggal sendiri, Pak. Maka dia masih masuk keluarga kita. Yang terpisah di sini adalah yang sudah berumah tangga sendiri, yang sudah berumah tangga sendiri, sudah mandiri, sudah punya istri ya, punya anak, keluarga sendiri, maka dia kurban sendiri. Adapun anak-anak kita ya, maka seperti zakat fitrah lah. Zakat fitrah kita kasih ke anak kita yang belum mandiri, ya kan, kita bayarkan mereka, ya anak-anak yang masih kecil masih ikut dengan kita. Adapun yang sudah berkeluarga kan mereka bayar sendiri, ya mereka bayar sendiri. Maka Allahu alam tentang kurban tak satu atap ini tadi di bawah ke pengampuhan kita, pengasuhan kita ya yang belum mandiri, dan itu cukup untuk satu keluarga. Bahkan yang sudah meninggal pun kalau memang hartanya hanya cukup untuk satu ekor, maka sudah mencakup seluruhnya berdasarkan keterangan para ulama. Allahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan yang lain? Monggo, ibu-ibu belum nanya kayaknya ini. Menyimak tadi kan paling semangat ibu-ibu di awal. Ibu ada yang dari Timur Leste Pak ini. Oh, ada dari Timur Leste, Masya Allah. Iya, saudara kita. Wianti, tugas di Timur Leste dari grup. Iya, Masya Allah. Iya. Silakan Ibu. Mau tanya Pak Ustaz. Iya, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini, kan nama siapa? Ya, Asma Khadijah dari Sidrap. Ya. Begini Pak Ustaz, selama ini kan yang di masyarakat itu kalau kurban itu untuk sapi kan bisa 7 orang. Bagaimana? Ya, 7 orang Pak Ustaz. Iya. Saya tadi menyimak bahwa yang 7 orang ini umpama satu sapi itu dalam satu keluarga bisa umpama semuanya keluarga A, yang satu masih dalam satu apa namanya Pak Ustaz itu, dia masih tanggungan ya, di dalam keluarga, satu keluarga dan satu rumah lah. Yang terjadi sekarang di masyarakat itu, apakah itu sudah benar caranya Pak Ustaz? Dalam satu ekor sapi, katakanlah 1 ekor sapi, keluarga A ini pisah-pisah semua keluarganya. Artinya bukan juga keluarga tetangga kita. Jadi kita itu cari 7 orang untuk bisa kurban 1 ekor sapi. Ya. Ya, ini masyarakat pokoknya sekitar kita, katakanlah itu kita kurban di masjid. Jadi 1 ekor sapi itu kita mencari 7 orang. Baik Ibu. Ya, bagaimana Pak Ustaz itu? Ya. Ibu. Baik, barakallahu fiik. Pertanyaannya, 1 ekor sapi itu untuk 7 orang. Benar, yang dilakukan di masyarakat kita itu benar sesuai dengan fikih Ibu. Jadi 1 ekor sapi itu sahamnya untuk 7 kurbator, untuk 7 orang yang berkurban. Dan itu benar, karena 7 ekor sapi itu ketika sebenarnya Islam ini agama yang sempurna dan adil. Karena memang harga 1 ekor kambing yang standar ya, itu akan senilai dengan 7 ekor kambing akan senilai dengan 1 ekor sapi. Ya kan? Hanya Islam memberikan kemudahan, mana yang dia dapat, apakah dia memiliki domba, dia korban domba. Kalau zaman dahulu memiliki domba, dia korban sendiri, pakai domba sendiri Pak, pakai domba yang diangon sendiri, yang diternak sendiri, maka dia korbannya pakai domba atau kambing. Tapi ketika dia tidak memiliki domba, dia ingin patungan sapi 7 orang untuk membeli 1 ekor sapi, itu diperbolehkan. Memang sahamnya demikian. Tapi yang kami tambahkan dari ilmu fikih,
Kalau mau 1 orang 1 ekor sapi itu lebih afdol. Karena ketaatan itu kalau memang nilainya kualitasnya ikhlas karena Allah dan kuantitasnya lebih besar, itu pahalanya lebih besar. Ya, jadi 1 ekor sapi itu boleh untuk 1 orang, boleh saja. Ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, kurbannya anak terakhir si bungsu yang namanya Dafa ini, korbannya 1 ekor sapi. Ya, bahkan si Dafa ngasih tahu saya, Ustadz ini sapi saya, katanya. Saking lucunya anak tersebut, anak usia 4 tahun dulu, 5 tahun. Maka boleh untuk 1 orang boleh, ya, karena untuk maslahat tadi. Nah, tapi kalau dana kita pas-pasan, ya, maka kita ikut patungan saja dalam 7 orang tadi untuk 1 ekor sapi. Jadi sudah benar ya Ibu ya, Ibu iya, Pak Ustaz. Khadijah ya, sudah benar yang dia di masyarakat. Alhamdulillah. Ya, Ibu Asma Khadijah, nggih. Barakallahu fiik. Iya, makasih Pak Ustaz penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu semuanya. Ini masih ada waktu 2 menit. Ada tambah dikit kalau mau deh. Tuh, Ya. Pak. Silakan. Saya rasa sudah cukup mungkin Pak Firman. Oke. Ya. Alhamdulillah semuanya, akhirnya kita bisa sampai di penghujung dari acara kita, kajian kita malam ini. Insya Allah apa yang disampaikan oleh Ustadz Mukir itu akan menjadi ilmu bagi kita semua. Untuk itu kami mau ucapkan terima kasih sekali kepada Pak Ustadz Mukir Saputra atas ilmu dan apa yang disampaikan sama Ustaz dari pengetahuan kita semuanya untuk menyongsong hari Idul Adha besok itu, jadi kita tidak ada keraguan lagi, ya. Terima kasih. Kedua juga kita terima kasih kepada para pengurus Berkah Mulia yang bisa mengadakan acara ini tiap sebulan, seminggu sekali ini. Dan tadi kami ingatkan lagi tadi apa yang disampaikan Ustadz Sam tadi. Jadi Bapak Ibu semuanya, untuk kita dalam mengaji, dalam belajar mengaji, Pak Ustadz maupun pastinya dengan seluruh pengurus dari Berkah Mulia mengharapkan kita untuk disiplin dalam hal ilmu, jadi dalam hal waktu, sehingga jam 8 insya Allah kita bisa kumpul. Untuk itu saya akhirul kalam, saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau dalam saya menyampaikan acara malam ini ada kekurangan. Dan marilah kita tutup acara malam ini dengan cara alhamdulillah dan membaca penutup Kafaratul majlis. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.